Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ya, karena kan terlupa untuk memberikan kabar kalau jadwalnya saya ke hari Sabtu ini ya. Baik, kita lanjutkan materi kita. Ini kuliah ke-13 kalau nggak salah. 13, pertemuan ke-13. Kita tinggal beberapa pertemuan lagi. Ya. Jadi ini ke-13 berarti tinggal 2 kali masuk lagi ya. 15 dan 16-nya adalah S ya. Jadi tinggal kemungkinannya apakah mau lebaran dulu baru puas atau biar enak lebarannya puas dulu baru lebaran gitu. Baik, kita akan masuk ke bagian ketiga tentang konsep evaluation ya. Jadi kembali sambil review materi dalam pengembangan sebuah produk baru. Dalam pengembangan sebuah produk baru ada 5 fase ya, ada 5 fase yang harus kita lalui. Itu fase pertama yang disebut dengan fase identification. Intinya fase pertama itu adalah pencarian, pengidentifikasian. Kita mau ngapain? Kalau kita ngomong produk baru, apa produknya itu? Idenya kemana? Gitu. Mau buat apa? Gitu. Ya, di mana ilmu tentang produk manajemen ini adalah ilmu umum. Ya, berlaku untuk apapun, tinggal kamu terjemahkan makna produknya itu apa. Ya, sekali lagi, definisi produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan. Jadi apa saja, anything that could be offered, yang dapat ditawarkan. Mengapa kita tawarkan? Karena harapannya yang kita tawarkan itu can be attracted, dapat menjadi menarik perhatian, attracted, menarik perhatian. Kalau sudah menarik perhatian, selanjutnya akan diakuisisi. Ya, akuisisi itu kita terjemahkan sebagai untuk dibeli, diambil alih. Ya. Akuisisi itu kan makna yang sebenarnya terjemahnya adalah pengambil alihan sebenarnya. Tapi dalam konteks ini berarti dibeli orang, pindah tangan. Ya. Untuk apa dia dibeli orang? Untuk memuaskan, ya, to satisfy need and wants, keinginan dan kebutuhan dari orang tersebut. Ini adalah customer atau pelanggan. Jadi produk itu bisa apapun, sepanjang dia itu menarik perhatian, sepanjang itu mau dibeli orang, mau diambil orang, mau dikonsumsi orang, mau digunakan orang. Tinggal kalau makanan dikonsumsi, kalau alat digunakan, ya tergantung ya perspektifnya seperti apa. Sehingga definisi produk itu silahkan diterjemahkan dengan tujuan masing-masing. Ya, kalau kita ingin mengatakan yang kita maksud produk adalah makanan, berarti dikonsumsi. Ya, kalau produk yang kita maksud itu adalah alat, maka akan dimanfaatkan atau digunakan untuk digunakan sebagai alat apa gitu.
bahkan ya, dalam tanda kutip ya, kalau manusia itu adalah sebuah produk, makanya dilarang ya. Makanya dilarang. Undang-undang perdagangan manusia. Jadi di Indonesia itu bahkan secara umum hanya di negara-negara Islam ya yang ada undang-undang mengatakan tidak boleh atau melarang pelacuran. Tapi yang tidak boleh itu bukan pelacurannya, tapi adalah perdagangan manusianya, karena manusia itu tidak boleh diperdagangkan. Gitu. Jadi dalam konteks kejadian-kejadian seperti ya prostitusi online segala macam, banyak artis segala macam itu, maka yang bersalah itu bukan artisnya, karena dia bisa berdalih kami suka sama suka gitu. Yang salah siapa? Germonya. Nah, itu ya. Karena si germonya menjadi ke manusia sebagai produk untuk dijual. Yang tidak boleh itu perdagangan manusia. Menjadikan manusia sebagai barang. Itu yang nggak boleh. Ya. Nah, silakan. Intinya, maksud saya yang disebut definisi produk di sini adalah it could be anything. Apa saja yang bisa ditawarkan kepada pelanggan. Sepanjang ada orang yang mau beli, itulah produk. Pertanyaannya tinggal, kenapa barang itu mau dibeli? Jadi, atraktif, menarik perhatian, orang mau konsum, orang mau gunakan, ya. Orang mau use, memanfaatkannya. Mengapa? Karena ada need and wants. Ada keinginan dan kebutuhan. Tuh, silahkan cari ide apa produk yang ingin kamu create. Nah, itu materi pertama yang di fase pertama. Di mana kita sudah belajar mencari idenya itu banyak caranya. Ya. Kembali ke pelajaran manajemen strategik, ya. Saya yakin kamu sudah lulus mata kuliah itu. Ya. Masih ingat manajemen strategik? Saya yakin kalau nggak Pak Ari Bedasmara, mungkin Pak Apriansyah mungkin yang ngajar mata kuliah manajemen strategik. Ya. Bahwa kita punya visi dan misi organisasi, misalnya. Ya. Jadi kalau diterjemahkan apa itu visi dan misi ya, itu adalah rencana jangka panjang. Carilah ide dari rencana jangka panjang. Misal ya, kamu mau bisnis, buka perusahaan. Pertanyaannya, perusahaan kamu jualan apa? Apa produknya? Ya silakan. Pikirkan misi, visi dan misi jangka panjang perusahaan kamu apa? Mau ke arah mana gitu. Nah, itu yang di dalam materi kita di bab 1 dulu, itu yang namanya from, ya, mencari ide from apa namanya rencana jangka panjang. Kemudian yang kedua adalah rencana jangka pendek. Rencana jangka pendek itu diterjemahkan sebagai marketing strategi. Target jangka pendek. Atau kata buku ini, ya kata bukunya New Product Management karangan si Crawford sama Benedito ini, dia bilang, silakan gunakan cara yang ketiga, yaitu lakukan special audit. Lakukan special audit. Misalnya contohnya, sengaja bikin survei pelanggan, pengennya apa sih? Ya, gitu. Nah, kalau sudah dapat ide dari berbagai macam sumber tadi, baik rencana jangka panjang, jangka pendek, atau special audit, maka coba pikirkan, selaraskan ya dengan kondisi-kondisi yang ada di dalam lingkungan organisasi kita. Antara lain, satu, adakah resources yang underutilized, yang belum dioptimalkan pemanfaatannya, masih
underutilized. Atau apakah ada new resources, ada sumber daya baru yang belum dimanfaatkan. Atau ada internal mandat, ada perintah dari dalam, seperti apa perintahnya, internal mandat. Dan yang keempat, yang terakhir adalah external mandat. Apakah kita berhadapan dengan kondisi adanya tuntutan-tuntutan dari luar, dari eksternal organisasi kita. Misalnya peraturan pemerintah, ya, kemudian dan sebagainya lah, aturan-aturan yang memaksa kita harus melakukan sesuatu. Apapun itu, akhirnya diramu, ya, dibuat skala peringkatnya, disusun mana yang kira-kira penting nggak pentingnya, ya, sampai kita buat semacam daftar atau list dari sejumlah ide tersebut. Ya, di mana tingkat atau peringkat penyusunan peringkat list tersebut menghasilkan 4 kuadran. Ya, masih ingat nggak di bab berapa menghasilkan 4 kuadran? Ada yang disebut dengan white elephant. Ada yang disebut dengan oyster. Ada disebut dengan apa? Bread and butter. Bread and butter. Dan satu lagi? Satu lagi. Lagi apa? Ya, di mana kita menyusun skalanya itu, skala prioritasnya itu berdasarkan 2 sumbu. Sumbu X-nya adalah besar atau kecilnya hasil atau revenue. Ya. Sementara sumbu Y-nya, sumbu tegaknya, prosentase kemampuan kita menyediakan sumber dayanya atau kemudahan secara teknikal untuk menghasilkannya. Ya, kuadran pertama jika sumbu X-nya itu hasilnya besar atau keuntungannya kalau dibuat besar. Ya. Dan sumbu Y-nya untuk kuadran pertama adalah yang prosentase kemampuan kita untuk membuatnya juga tinggi secara teknis. Jadi dengan kata lain, kita punya kemampuan membuat produk tersebut kalau dibuat hasilnya tinggi. Nah, itu prioritas pertama tentunya. Ada di kuadran 1. Sementara di kuadran kedua, itu prosentase kemampuan kita untuk membuatnya tinggi, ya, Y-nya tinggi, tapi X-nya ke kiri. Ke kiri itu artinya rendah hasilnya. Nggak apa-apa, sepanjang untung, walaupun untungnya tipis, tapi mudah dikerjakan, nggak masalah. Tetap bisa kita kerjakan. Ya. Kuadran ketiga adalah secara teknis, prosentase kemampuan kita rendah. Namun, kalau dibuat, masih untung, walaupun untungnya juga tipis. Itu skala prioritas ketiga. Skala prioritas keempat adalah yang, sorry, kembali kayaknya ya. Satu itu yang, tadi yang satu udah benar ya. Yang satu adalah kalau dibuat untungnya besar dan prosentase kemudahan teknisnya tinggi. Oke ya, berarti X-nya di kanan, Y-nya di atas. Itu yang dikerjakan dahulu. Prioritas 1. Prioritas 2 itu yang kalau dikerjakan untungnya besar, jadi X-nya di kanan, tapi prosentasenya teknisnya kecil. Dengan kata lain,
agak susah kita buat, tapi kalau berhasil membuatnya, produk tersebut untungnya besar. Berarti dia sebelah kanan bawah. Itu prioritas kedua. Prioritas ketiga adalah yang prosentase kemudahannya tinggi, Y-nya atas, X-nya sebelah kiri. Kalau dibuat, untungnya kecil. Itu prioritas ketiga. Prioritas keempat adalah yang prosentase membuatnya sulit, jadi Y-nya bawah, rendah. Kalau dibuat juga, untungnya kecil. Nah, itu. Jadi dia ada di sebelah bawah kiri. Ya, jadi sumbu X ke kanan untung besar, ke kiri untung kecil. Sumbu Y ke atas mudah membuatnya, ke bawah susah membuatnya. Jadi prioritas pertama adalah mudah buat, untung besar. Prioritas kedua, susah buatnya, tapi untung besar kalau berhasil membuat. Prioritas ketiga adalah mudah membuatnya, tapi kalau dibuat untungnya nggak terlalu besar, sebelah kiri. Dan yang terakhir, prioritas terakhir adalah udah susah dibuat, kalau berhasil membuat juga untungnya kecil. Bisa ya kebayangin itu ya, kuadran 4 itu. Jadi kalau kita punya ide, bukan berarti skala prioritas itu membuang ide itu, enggak. Ya, jangan dibuang ide itu. Tapi tunda saja waktu pembuatannya. Ya. Jadi sama, seperti kamu buat skripsi. Nah, sekarang saya yakin kamu sudah melewati fase yang beberapa minggu lalu mungkin agak bingung barangkali mau ngapain gitu ya. Karena kamu udah bingung dari awal. Ini kira mau apa sih? Banyak bidang topik bidang ilmu nih. Mau yang mana nih kira-kira? Ya. Ya tentunya ketika kamu memilih sekian banyak pilihan itu cari yang kalau kamu buat kamu mampu membuatnya. Dengan kata lain, prosentase teknis kamu tinggi. Jadi Y-nya tinggi. Jangan nggak ngerti sama sekali, nggak pernah kuliah mata kuliah itu, tahu-tahu pengen skripsi tentang itu. Ya, modar lah kamu. Oke Pak, saya akan berjuang. Oke, silakan berjuang, nggak apa-apa. Boleh, agak sulit nggak apa-apa. Tapi kalau nanti saya buat, saya yakin saya bisa, hasilnya saya akan bisa tamat dengan nilai skripsi A gitu. Ya, ya kan artinya ada keuntungan besar di sana. Saya jadi ingat itu si Saputra ya, Muhammad Saputra. Masuk belum dia? Ada nggak? Muhammad itu. Ya, setelah terjebak pada situasi, akhirnya pada kenyataannya dia mengambil keputusan mengambil skripsi tentang knowledge management. Walaupun dia nggak ngambil mata kuliah KM. Iya, Pak. Nah, ya, artinya memang secara teknikal dia sulit. Maka saya tanya dulu, kamu sanggup belajar nggak? Sanggup belajar nggak dari awal? Kalau sanggup, ya silakan. Memang secara teknikal, prosentase teknikalnya dia rendah kemampuan menguasainya karena belum kuliah sama sekali ngambil mata kuliah tersebut. Ya. Tapi kalau dia bisa melewatinya, ya kan, kira begitu. Yang paling ideal tentunya adalah yang paling kamu kuasain. Coba, kira-kira mata kuliah apa yang paling kamu pahami, yang paling kamu kuasai, yang paling kamu suka, dan itu kamu jadikan skripsi. Harusnya demikian. Seharusnya itulah tugas
pembimbing akademik untuk konsultasi ketika memilih mata kuliah. Jadi tugas pembimbing akademik itu harusnya mampu menggali mahasiswa itu kira-kira minatnya ke arah mana, sehingga diarahkan mata kuliah yang diambil, khususnya mata kuliah pilihan, ke arah tersebut harusnya. Oke, ya. Jadi setelah kita punya pilihan skala prioritas, ya tentunya cari yang paling mudah untuk mampu kita kerjakan dan memberikan hasil paling besar. Tapi kalau punya ide yang lain, jangan dibuang ide tersebut. Jika semua ide yang mudah tadi sudah habis dikerjakan, lanjutkan dengan yang berikutnya. Gitu. Karena dalam bisnis, ya kenapa ada 4 kuadran tadi? Ya, bahkan pembagian kuadrannya untung besar itu X-nya di kanan atau untung kecil X-nya ada di kiri, tapi tetap masuk dalam prioritas. Kenapa? Sepanjang masih untung, garap. Nah, itu bisnis gitu ya. Sepanjang masih untung, garap. Jangan rugi aja. Bahkan ada orang bisnisnya itu impas. Artinya nggak untung, nggak rugi. Apa yang dia dapat? Nggak untung, nggak rugi? Numpang makan. Kamu jualan nasi uduk. Nasi uduk nih, misalnya. Ya. Modal kamu 500.000. Ya. Modal 500.000. Nah, jadilah itu nasi uduk. Ya, jualan pagi nasi uduk, bla 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 bla, habis. Begitu hitung duitnya, balik 500.000 lagi. Untung nggak? Impas. Tapi sarapan kamu udah ikut makan di situ. Itu sudah keuntungan gitu. Besar, tapi ya daripada malah tekor, modal 500, balik hanya 400, nah itu rugi. Ya, makanya hanya skala prioritas. Setelah punya apa ide yang mau digarap, maka kita masuk ke bagian kedua, yaitu mulai kita bangun konsepnya seperti apa. Jadi kalau skripsi, contoh ceritanya tentang skripsi, kalau sudah punya ide, sudah jelas problemnya apa yang mau diteliti, maka mulailah menyusun proposalnya seperti apa. Saya yakin kamu sekarang sudah ada di fase tersebut. Setelah minggu lalu keluar pengumuman tentang penetapan topik dari jurusan. Ya. Walaupun barangkali SK pembimbing belum ada, tapi sekarang setidak-tidaknya kamu sudah masuk ke fase kedua, yaitu namanya concept generations. Ya. Dalam konteks product development, ya, ketika kita sudah jelas idenya apa, maka mari kita buat proposalnya, kita susun konsepnya. Apa yang harus ada dalam konsep? Pertama, yang harus kita ingat di bab 2, di bagian kedua tersebut, ya, dalam konsep generation itu, ya, jangan lupa atau jangan lepas dari yang namanya, pertama ada PIC, Product Innovation Charter, dan yang kedua ada yang namanya Product Portfolio. Ya. Jangan lepas dari dua hal tersebut. Ya. Jadi coba kamu lihat-lihat lagi, ya. Ingat-ingat lagi apa yang dimaksud dengan Product Innovation Charter, apa yang dimaksud dengan Product Portfolio. Jadi sebenarnya
PIC, Product Innovation Charter dan Product Portfolio itu akan mengendalikan ide kita, jangan keluar ide-ide yang liar. Ya, ide-ide yang liar itu misalnya, ya, saya kasih contoh, misalnya Anda, ya contoh ekstrim lah, walaupun dalam kenyataan akan demikian, tapi supaya mudah dipahami. Anda perusahaan roti, ya, tiba-tiba nyari ide supaya memajukan keunggulan perusahaan Anda. Tiba-tiba keluar ide, sekarang lagi musim banyak pencuri masuk rumah, maka semua orang lagi butuh namanya teralis besi. Ya. Nah, untuk menghindari pencurian, orang sekarang pasang teralis besi di jendela sama pintu-pintu rumah, misalnya. Ya janganlah sampai Anda toko roti terus berinovasi membuat produk baru namanya teralis besi gitu loh. Karena itu sudah keluar dari produk portfolio Anda. Sudah keluar dari produk innovation charter Anda. Ya, secanggih-canggihnya inovasi, masa toko roti berinovasi membuat pintu teralis? Kan nggak aneh. Aneh jadinya gitu. Nggak mungkin. Pastikan tetap selaras dengan visi dan misi organisasi, ya, perusahaan kita perusahaan apa gitu. Oke. Nah, ketika kita masuk ke dalam konsep generation-nya, ya, membuat proposalnya, ya, pastikan yang namanya konsep itu harus terdiri 2 dari 3 hal. 2 dari 3 hal. Sebab kalau sudah ada 3, dia sudah jadi new product. Tapi kalau baru ada 2, dia disebut konsep dari sebuah produk. Apa itu? Ya, produk harus mengandung 3 hal. Pertama, bentuk, form. Kedua, benefit atau manfaatnya, atau usernya, siapa, jelas. Yang ketiga adalah teknologi untuk membuatnya. Jadi kalau sudah ada 3-tiganya, maka sudah jadi produk itu. New product disebut kalau ada 3-tiganya. Tapi kalau minimal ada 2, itu disebut dengan konsep. Dengan kata lain, kalau kamu membuat proposal, pastikan isi proposal itu ada 2 hal dari 3 tadi. Sudah jelas bentuknya bagaimana, dan sudah ada teknologi untuk membuatnya. Itu pilihan pertama. Ya. Atau sudah jelas bentuknya, dan sudah jelas usernya, atau manfaatnya, atau penggunanya. Yang belum jelas adalah teknologi untuk membuatnya. Atau pilihan yang ketiga, sudah jelas siapa yang membutuhkannya, yang need, yang bakal menggunakannya, yang bakal membelinya, sudah jelas ada teknologinya, tinggal bentuknya seperti apa. Ya, itulah yang harus ada dalam sebuah proposal, yang harus kita generate konsep. Tinggal pilih salah satu dari 3 alternatif itu. Ya. Biasanya kita orang SI, pilihannya itu kita jelas dulu siapa usernya, benefitnya. Jadi sudah ketahuan request dari user itu apa. Jadi misal
kita ini mau buat software, bahasa gampangnya gitu, ya contoh. Maka benefit itu kita ngerti betul user requirement itu apa. User need-nya apa. Kalau software itu nanti dipakai oleh orang, manfaatnya atau benefit-nya apa, itu jelas dulu. Jadi manfaat itu menjadi requirement, menjadi needs oleh customer. Itu satu. Maka yang kedua, kita tahu teknologinya. Tadi orang butuh apa sih? Orang butuh software. Software yang bagaimana? Oh, orang butuh software berbasis mobile. Kita punya nggak teknologi mobile? Kalau sudah ada dua, usernya mintanya jelas apa, teknologinya kita punya, maka dua hal itu disebut dengan konsep. Tugas kita adalah merealisasikan bentuknya, formnya nanti seperti apa aplikasinya, seperti apa softwarenya. Maka kalau tiga-tiganya ada, maka jadilah new software atau new product. Atau dibalik. Kamu punya teknologi, oke, fine, punya teknologi. Kamu punya apa? Kamu punya sistem database Oracle, kamu punya sistem web, kamu punya sistem mobile, ada Android kah atau ada apa, terserah. Teknologinya ada nih. Terus langsung kamu bentuk, kamu buat. Akhirnya kamu buatlah softwarenya bentuknya begini, di situ nanti apa namanya boundary-nya begini, ya cara login-nya begini, ya kemudian interface-nya begini, pokoknya jadi dah. Jadi ya, teknologinya ada, bentuknya sudah ada, wujudnya ada, yang belum apa? Yang belum adalah siapa usernya. Kita sering lupa bahwa ini yang saya sering ketemu ketika saya jadi juri lomba IT Case Business, mahasiswa seringkali ikut PKM, ujung-ujung bikin program, tiba-tiba ngoding, tapi belum jelas siapa bakal usernya, siapa yang bakal makainya, siapa yang bakal menggunakannya. Tapi dia sudah mengklaim itu adalah sebuah produk. Salah besarnya di sana. Ya. Jadi produk itu baru dijadi new product kalau sudah ada 3 unsur. Bahwa sudah jelas siapa memanfaatkannya, sudah jelas teknologi yang digunakannya, dan sudah jelas bentuk atau wujudnya. Ya, itu yang diagram gambar grafiknya itu yang lingkaran, 3 lingkaran. Ya. Kalau 3-3-nya ada disebut new product, kalau hanya 2 saja maka disebut konsep. Oke, itu esensi tentang konsep operations. Nah, tinggal ketika kita membentuknya, kita membuat bentuknya, ya, jangan lupa bahwa atribut, ya, jadi 3-3 tadi atribut, ya, atribut yang ada di dalam sebuah produk, ya, apakah teknologinya, apakah benefitnya, atau bentuknya, atribut itu harus kita kaji, harus kita pahami, ya, yang sebaik-baiknya berasal dari kebutuhan user. Dan yang paling best itu adalah jika kita mampu menemukan problem di customer.
Karena produk yang kita tawarkan kepada customer bersifat problem solving. Itu yang the best. Ya, itulah yang ada di, kalau tidak salah, di bab 5. Materi finding problem, finding customer problem. Itu yang paling terbaik. Jadi atribut yang 3 itu kita peroleh asalnya dari masalah pada pelanggan. Produk yang kita tawarkan bersifat solusi terhadap masalah. Nah, kalau kita kembalikan lagi materi pelajaran itu sama seperti ketika kita membahas balance scorecard. Sorry, Pak. Kenapa jadi scorecard? Bisnis kanvas model. Ya Allah, kenapa jadi ngelantur saya? Bisnis kanvas model. Ya, BCM. Ya, balance scorecard. BSC. BCM itu ini ya. Citra Lestari. Oke, jadi pada bisnis kanvas model, ya, pembuatan bisnis kanvas model itu dimulai dari siapa customer-nya, apa yang kita tawarkan kepada customer. Nomor 2. Jadi nomor 1-nya siapa customer, nomor 2 adalah value proposition, yaitu apa yang kita tawarkan kepada pelanggan. Itu sebenarnya kaitan dengan kita mengerti betul tentang yang namanya finding customer problem. Karena 3 atribut dalam konsep generation, yaitu form, teknologi, dan benefit, seharusnya berasal dari kebutuhan pelanggan. Jadi, misal contoh teknologi. Customer-nya butuh teknologi apa? Jangan kamu kasih teknologi yang customer nggak butuh. Lebih-lebih kalau customer-nya nggak mampu menggunakan teknologi. Oke. Oke, ya, singkat cerita, ya, kamu sudah berhasil membuat konsepnya. Berarti selesai sudah fase kedua dari 5 fase pengembangan produk baru. Ya, maka kita sekarang masuk ke fase ketiga, yaitu yang namanya konsep evaluation. Kamu skripsi, ini sama saja fase ketiga itu kamu masuk sempro. Kamu ujian, seminar, proposal, di mana proposal kamu akan dievaluasi. Konsep yang kamu tawarkan akan dievaluasi. Ya. Inilah bagian ketiga atau fase ketiga dari siklus pengembangan produk baru yang disebut konsep evaluation. Ya. Oke, apa yang kita lakukan di sini? Tentunya yang namanya evaluation adalah pengkajian, penelaahan, ya, ditelaah ulang, yang mana ujung-ujungnya approve atau not approve. Ujungnya itu, lihat nih, approve atau not approve. Di mana konsep evaluation ada beberapa tahap. Tahap pertama disebut entry screen, screening awal. Screening awal. Evaluasi awal. Yang kedua,
customer screening oleh customer. Sebenarnya lebih tepatnya adalah ini kajian atau evaluasi dari sudut pandangnya pelanggan. Berikutnya adalah technical screening, yaitu screening atau evaluasi dari sudut teknis. Dan berikutnya adalah full screen, evaluasi lengkap, evaluasi penuh. Jangan lupa, tadi ketika kita di fase pertama, ketika kita membuat skala prioritas terhadap ide yang kita punya, kita punya dua sumbu kan, sumbu X adalah besar atau kecilnya keuntungan yang bakal diperoleh, sumbu X kanan besar untung, sumbu kiri untung kecil. Sementara sumbu Y-nya adalah persentase kemampuan teknis. Kalau tinggi dia di atas Y-nya, rendah ada di Y-nya di bawah. Ya. Jadi itulah yang technical screen itu. Untuk menguji seberapa besar kemampuan kita dalam unsur teknis. Ya. Sementara kalau customer screen ini, kira-kira lebih kurang, ada nggak yang mau beli nanti? Dampaknya adalah bakal untung atau bakal rugi. Misalnya. Kalau untung, untungnya besar atau kecil. Ya. Jadi tetap pada akhirnya, walaupun kita sudah masuk ke fase ketiga, apa yang kita lakukan di fase pertama dulu, relevan. Ya. Ini secara garis besarnya. Sementara entry screen, itu screening awal, itu lebih kepada evaluasi internal. Jadi kalau kamu buat skripsi, kira-kira kalau kamu sendiri masih belum yakin bahwa si proposal kamu itu sudah cukup apa belum, kira-kira berani nggak kamu minta izin tanda tangan dengan dosen pembimbing untuk, Pak, saya minta izin mau maju ujian sempro. Nah, ini yang disebut dengan entry screen. Entry screen itu adalah kita ada penilaian awal. Kalau saya menilai mahasiswa, itu dimulai dari sini. Kadang-kadang saya ketemu ada mahasiswa yang, mohon maaf, kalau istilah saya itu nggak tahu diri. Tahu diri itu ternyata begini. Dia sendiri masih sangat jelas, dia masih tidak paham. Dia sendiri masih banyak salah-salah ketika menyusun proposal. Ya, ketika ditanya tahapannya masih belum jelas. Ditanya apa rumusan masalah, dia sendiri masih bingung. Tiba-tiba bilang mau ujian. Tanda tangan mau ujian. Artinya, dia sendiri nggak pernah berkaca. Jadi entry screen itu lebih kurang evaluasi internal diri kamu sendiri. Ya. Misalnya di sini dikatakan, spell out concept statement. Coba kamu sebutkan. Ya, spell out itu sebutkan. Concept statement. Kalau dalam skripsi, coba sebutkan rumusan masalah. Kalau kamu sendiri masih bingung rumusan masalahnya apa, ya mau ikut sempro sih. Yang kedua, fit with strategy confirm. Apakah sudah cocok
sudah cocok dengan, ya di sini strategi tentunya. Karena kita bisnis ya, ada strategi yang harus disesuaikan. Cek technical visibility. Cek marketing visibility. Kamu punya nggak data bahwa secara teknis ini mampu dikerjakan, secara marketing ini bisa dijual nantinya. Kalau ini produk, ya, dan seterusnya. Yang mana pada akhirnya jika sudah melewati semua proses screening tersebut, dia berstatus sebagai approved project. Approved project. Ya. Jadi kalau ada approved project, kalau mahasiswa buat skripsi seringkali lupa dia bahwa proposal itu yang sudah direvisi setelah hasil ujian itu harusnya menjadi pedoman untuk melaksanakan penelitian. Itu seringkali nggak dianggap, gitu. Padahal itu penting ya. Harusnya itulah dokumen yang disebut dengan approved project. Jadi di bab 8 ini secara umum bagaimana cara kita mengevaluasi sebuah konsep atau sebuah proposal. Ya, ringkasannya pada satu slide ini. Ya, ringkasannya pada satu slide ini. Untuk detailnya silakan kamu baca di buku di bab 8. Yang namanya fase evaluasi. Intinya ada tugas mengkaji atau mengevaluasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah alat evaluasinya apa. Sebab bagaimana mungkin kamu bisa memberikan evaluasi yang baik jika kita tidak punya alat atau tidak punya cara untuk mengevaluasi. Ya. Misal, ada 10 gadis cantik berdiri depan kamu. Kamu disuruh mengevaluasi mana yang cantik, mana yang enggak. Gitu. Ya. Bagaimana kamu tahu yang mana paling cantik? Ya. Kalau ternyata kalian itu adalah gay, yang nggak tertarik sama perempuan. Artinya, kamu nggak punya tools, kamu nggak punya teknik untuk menentukan mana perempuan cantik. Ya. Karena orang gay itu, dia nggak ngerti mana perempuan cantik, dia taunya ada cowok ganteng, tahu dia. Nah, jadi yang saya ingin tekankan adalah, ketika melakukan evaluasi, pertama, kita punya daftar apa yang harus dievaluasi. Yang pertama, yang tengah ini. Harus punya apa yang harus kita evaluasi. Dan yang kedua, kita punya alat atau cara atau teknik mengevaluasi. Ya. Misal, ya, saya sebagai dosen harus mengevaluasi hasil belajar mahasiswa. Pertanyaannya, bagaimana saya kasih nilai kalau saya tidak tahu apa yang harus saya evaluasi? Saya nggak punya alat untuk mengevaluasinya, pakai apa? Dan saya nggak punya instrumennya. Kemudian, misalnya makanan. Saya mau mengevaluasi makanan dari rasanya. Dari rasanya. Tapi bagaimana cara saya bisa memberikan nilai terhadap rasa kalau saya tidak mencicipi?
apakah ada cara teknik lain selain mencicipi untuk dapat tahu rasa itu enak atau tidak enak? Bisakah cukup dipandang saja terus bilang, oh ini enak ini? Hah? Kalau cukup dipandang saja bisa ngasih nilai, maka silahkan tampilkan wajah Anda secantik-cantiknya atau seganteng-gantengnya. Yang paling cantik, yang paling ganteng nilainya A. Gitu. Kalau seandainya teknik saya ngasih nilai begitu gitu loh. Apa iya betul begitu? Ya, jadi dalam sebuah sistem evaluasi yang terpenting adalah apa yang harus dievaluasi dan cara atau teknik mengevaluasinya bagaimana. Itu kata kunci. Jadi di sini ya sebenarnya evaluasi ini bukan hanya di fase ini saja. Semua fase akan punya proses evaluasi. Coba kita lihat di sini. Ketika kita berada di fase pertama, itu proses pencarian ide atau pemilihan ide, fase pertama, sebenarnya ketika kita menyusun skala prioritas ide itu atau menentukan ide mana yang mau kita kerjakan, sebenarnya evaluasinya kita ini mau menuju ke arah mana sebenarnya. Ya. Mau menuju ke arah mana sehingga ide apa yang harus kita cari. Ya. Nah, tentunya itu membutuhkan alat atau teknik evaluasinya. Begitu juga ketika kita masuk kepada konsep generations. Ya. Di sini, apapun evaluasi yang ada, pada prinsipnya kira-kira worth it apa tidak? Worth it apa tidak? Worth it itu nggak semata-mata bermakna menguntungkan, ya. Menguntungkan dalam arti kata memberi benefit besar, ya. Bisa juga worth it itu tadi mudah mengerjakannya, gitu. Maka ada dua sumbu X, kanan kiri tadi adalah untung besar atau untung kecil, sumbu Y adalah persentase kemudahan teknis besar di Y-nya atas, atau Y-nya kecil itu adalah jika persentasenya rendah. Jadi worth it. Pengertian worth it itu seperti itu. Ya. Worth screening. Nah, ketika kita sudah sampai di fase ketiga, yaitu konsep evaluation, secara garis besar, evaluasi di sini adalah menuju kepada apakah konsep yang ditawarkan tadi itu pantas nggak untuk diuji, dicoba. Jadi kalau kamu buat proposal skripsi, kan belum jadi penelitiannya sebenarnya, kan? Dan sempro itu kan belum ada hasil, kan? Belum kamu kerjakan penelitiannya. Cuma kira-kira kesimpulan penguji itu simpel aja. Ini pantas lanjut apa tidak? Pantas nggak diteruskan, dicoba penelitian yang kamu tawarkan itu? Itu aja sih. Ya. Nanti kalau kita masuk ke fase keempat, development, ya tentunya ada progress report-nya, dan sebenarnya kesimpulannya nanti evaluasinya, ini development-nya sudah selesai apa belum? Itu aja. Kalau selesai, apa bukti selesai? Dan terakhir fase kelima adalah fase launching atau fase komersialisasi. Kira-kira laku nggak? Itu aja evaluasinya. Ya. Ini secara keseluruhan, ya. Secara keseluruhan untuk 5 fase yang ada di dalam product development life cycle. Ya.
Tapi kita nanti coba lihat khusus pada fase ketiga. Ya. Oke. Ketika kita mengusulkan, ya, ketika kita mengusulkan sebuah proposal, ketika kita membuat atau mengenerate sebuah konsep baru, ya, maka ada hal yang perlu kamu pahami, ya. Intinya begini, ya, gambar grafik ini mengatakan apa? Sumbu X-nya itu waktu, mulai dari 0 sampai ke launch, peluncurannya. Dan sumbu Y, persentase pengeluaran biaya, expenditures. Ya. Dari gambar grafik ini, sebenarnya secara ringkasnya harus kamu pegang sebagai prinsip bahwa, makanya ketika membuat proposal, pertimbangkan ini. Itu sebabnya dalam project management kita punya time management. Masih ingat pelajaran MPSI? Saya dulu juga ngajar MPSI. Ya. Sudah lama saya nggak ngajar MPSI. Saya dulu kalau nggak salah angkatan 2011. terakhir saya ngajar MPSI itu. Ya. Intinya, kalau makin panjang waktu kamu sampai launching semakin panjang waktunya, maka biayanya akan semakin membengkak. Gampangnya gitu aja. Makin panjang waktu, makin panjang sumbu X ke kanan, makin ke kanan sumbu X, maka makin tinggi sumbu Y. Nah, gampangnya gitu. Jadi, makin lama kamu membuat suatu rancangan untuk selesai, makin besar biayanya. Nah, tinggal polanya yang pola kurva yang bawah, yang lengkungan bawah, atau pola lengkungan kurva yang atas. Yang bawah ini adalah produk konsumen umum. Jadi, ini produk-produk konsumen umum. Ya. Awalnya dia butuh biaya sedikit, tapi nanti tiba-tiba membengkak secara eksponensial semakin di ujung. Sementara untuk produk-produk yang sifatnya high technology, ya, biaya itu membengkak di awal. Ya, masih baru, tiba-tiba lonjakannya tinggi. Tapi nanti makin lama makin landai itu polanya. Jadi kalau kamu mencoba membuat new product, contohnya, ya, misalnya Habibie mau bikin pesawat, tidak heran kalau kebutuhan biayanya besar di awal. Hanya kalau produk-produk yang sifatnya high-tech, ya, dia butuh biaya besar di awal. Nanti setelah itu dia akan landai. Lonjakannya. Dia tetap tinggi, cuman tidak tiba-tiba mendadak besar gitu kebutuhannya.
Tapi kalau produk-produk yang umum, awalnya nggak terasa, kayaknya sedikit, tiba-tiba naik menukik eksponensial. Ini perlu jadi pertimbangan ketika kita mendevelop suatu produk baru, tergantung sifatnya, apakah dia produk umum atau produk yang sifatnya high-tech. Ya, makanya harus selaras dengan kesiapan anggaran. Sehingga ketika kita bicara tentang evaluasi bahwa sebuah proposal, sebuah konsep produk baru itu kira-kira bakal punya resiko di mana? Ya. Kalau kita kembali lagi, ya, produk-produk yang sifatnya consumer umum, ketika kita membuat produknya, itu tidak terlalu sulit. Contoh, kamu mau bikin jualan pempek, gampang. Kebutuhan pempek apa sih? Beli ikan, beli sagu, gitu ya. Kalau pempeknya pakai pempek telur, ya beli telur. Tidak terlalu besar biayanya. Tapi kapan biayanya itu jadi besar? Ketika harus mengiklankan, harus promosi. Ketika mau jualan di ujungnya ini, butuh biaya besar. Ya. Kebayang nggak? Bikin pempek 2 kilo, berapa sih pempek 2 kilo? Ya. Ikan gabus kilo berapa? 90.000, apa 120.000 sekilo. 120.000 lah sekilo. 2 kilo 240. Sagunya murah sih. Yang mahal itu kan iwaknya. Telur 20.000, 22.000 lah paling mahal. Oke. Jadi modal untuk buat pempeknya nggak mahal. Tapi tiba-tiba kamu mau iklan, masukkan pempek di TV. Iklan TV-nya mahal. Mau bikin billboardnya mahal sewanya. Tapi kalau tadi, Habibie mau bikin pesawat, ongkos awal untuk membuat pesawat itu sudah mahal langsung dari awal. Tapi nanti kalau pesawatnya udah jadi, orang udah tahu. Teknologi barangnya bagus, nggak usah diiklankan, juga orang sudah ngerti. Nah, ini resiko biaya. Ya. Ketika ada kemungkinan gagal di pemasaran, ya, atau sukses di pemasaran. Jadi, kalau kamu membuat suatu produk, bayangkan, risikonya bakal gagal ketika dipasarkan, nanti dibuat berhasil, tapi gagal dipasarkan, atau sukses ketika dipasarkan. Ya. Oke. Nah, di sini ada 4 konsep ketika kita membuat rencana evaluasi. Untuk evaluasi sendiri dibutuhkan satu rencana. Nah, saya minta kamu baca ini, kamu baca di buku konsepnya seperti apa. Ada 4 ya, garis besarnya akan saya jelaskan. Ada namanya rolling evaluation, ada Potolus, ada people, ada surrogate. Ya. Kita lihat rolling evaluation. Apa itu rolling evaluation? Ya. Rolling evaluation adalah suatu rencana evaluasi di mana
prinsipnya segala sesuatu itu tidak pasti. Segala sesuatunya bersifat tentatif. Bisa ya, bisa tidak. Maybe yes, maybe no. Ya. Jadi kalau bagaimana mau ujian, ya ujian aja. Lulus apa enggak lulus, ya terserah nanti kita lihat gitu. Enggak ada jaminan gitu. Jadi di sini dikatakan project is assessed continuously. Jadi project itu dievaluasi ya secara berkelanjutan. Tapi yang lanjut juga belum tentu akan terus lanjut gitu. Contoh misalnya seleksi Indonesian Idol, ya lolos seleksi masuk sekian besar, ya lolos sih. Tapi ada jaminan juara nggak? Belum tentu. Lagi nanti, ya maju ke tahap sekian besar, belum tentu lolos terus gitu. Jadi ada terus menerus. Namanya rolling evaluation. Rolling evaluation itu untuk tahap ini dievaluasi, maju. Tahap berikutnya evaluasi lagi, maju. Ya, tapi setiap kali maju ada jaminan nggak pasti lulus, belum tentu. Seperti kamu tes apakah SNMPTN atau USM misalnya, atau SBMPTN. Oh lolos, bisa masuk Unsri, ya lolos. Apakah pasti jadi sarjana kalau sudah jadi mahasiswa? Belum tentu. Ya. Lolos mata kuliah, apakah jadi sarjana? Belum tentu. Ya. Sebentar lagi akan ujian sempro, proposal. Wah, nggak bikin skripsi, bikin proposal. Lolos skripsi, apakah pasti sarjana? Belum tentu. Berapa banyak orang sudah selesai proposal tapi nggak selesai skripsinya? Jadi garis besarnya seperti itu, ya. Bisa kamu baca konsepnya seperti itu. Yang kedua, potoles. Apa evaluasi jenis potoles ini? Di sini dikatakan potoles itu know what the really damaging problem. Jadi potoles itu kira-kira cara evaluasinya adalah dia mencari hal yang paling merusak. Know what the really damaging problem. Kalau saya, baik jadi pembimbing maupun jadi penguji ketika sempro, ya kalau mahasiswa bimbingan dengan saya simpel aja. Saya tidak akan mendetail satu persatu, membaca kalimat demi kalimat, ya, karena kalian bukan lagi anak SD atau anak SMP yang harus saya koreksi kalimatnya, titik komanya. Kalian malu sendirilah kalau koma saja masih salah menempatkannya. Artinya kalian tuh apa pantas jadi sarjana kalau menulis bahasa Indonesia saja letak titik sama koma masih nggak pas. Kalau anak bilingual, kadang-kadang saya geli baca bahasa Inggrisnya bikin skripsi. Kenapa? Karena skripsi bahasa Inggrisnya itu terjemahan pakai Google. Kita nggak tahu lagi tenses-nya tenses apa. Gitu. Itu tugas kalian sendiri memeriksanya. Ya. Tapi tugas saya sebagai pembimbing adalah bahwa kamu itu jelas rumusan masalahnya, jelas metodologi penelitiannya. Cukup.
Kalau rumusan masalah jelas, metodologi penelitiannya jelas, sudah. Maka proposalnya sudah bagi saya cukup layak. Karena kalau dua hal itu masih belum jelas, ya sudah, yang lain-lain nggak ada gunanya gitu. Nah ini konsep Potoles itu seperti itu. Know what the really damaging problem. Kalau saya punya anak, terus anak saya mau menikah, saya nggak repot-repot nanya nih, orang Kombreng apa bukan, orang Padang apa bukan, orang Jawa apa bukan, gitu loh. Walaupun kadang-kadang kita punya keinginan dari suku-suku tertentu. Kenapa? Itu nggak penting. Yang paling penting apa? Muslim apa bukan? Hah? Itu yang really damaging. Kalau itu non-Muslim, sudah anak cari jodoh yang lain baik. Kalau saya gitu, ya, yang lain tuh bisa dibenerin. Atau kalau ada orang barangkali anaknya nikah, ini biasanya anak laki-laki, punya anak laki-laki ditanya, ya mau nikah, terus si bapaknya bilang, itu perempuan yang kamu mau nikah itu gadis apa janda? Gitu. Simpel aja pertanyaannya. Ya, jadi terkadang evaluasi itu tidak usah ribet-ribet, tidak usah susah-susah, tergantung cara kita mengevaluasinya seperti apa. Nah, ini konsep Potoles ya. Cari hal yang paling penting di sana, cukup uji itu saja. Ini Potoles. Contoh di sini Campbell Soup. Nggak tahu di Indonesia ada nggak ya Campbell Soup ini? Sup instan ya. Kalau di supermarket barangkali ada sup Maggi ya. Sup yang tinggal tambah air, nanti di supnya gitu loh. Campbell itu salah satu merek ya. Bagi dia cukup memeriksa harga dengan rasa, itu aja. Harga murah, rasa nggak enak, ngapain? Atau sebaliknya, ya, harga mahal, walaupun rasanya enak, siapa yang mau beli kalau mahal? Nanti susah dijual, walaupun enak tapi mahal. Maka dia cukup nanya harganya berapa, proposal yang kamu tawarkan, rasanya gimana. Kalau obat, ya, apapun obat, kalau di Amerika ini karena bukunya buku Amerika ya. Kalau obat, yang penting sana ada izin FDA nggak? Federal Drug Authority, FDA itu. Kalau Indonesia Badan POM, BPOM. Kalau di Indonesia. Pokoknya kalau di Amerika itu asal ada izin dari FDA, ya sudah, beli obatnya, mau mahal mau enggak. Karena kata kuncinya itu. Oke, ya. Jadi itu Potoles. Atau kita bisa menggunakan prinsip evaluasi yang ketiga, itu people. Apa itu people? Proposal may be hard to stop once there is buy-in on the concept.
proposal mungkin sulit untuk dihentikan ketika dia sudah menjadi sebuah konsep. Need, though, demanding, hazardous, especially lead in new product process, personal risk associated with new product development, need system that protect developer and offer reassurance. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Sebenarnya penjelasannya ada di poin nomor 3 ini. Personal risk associated with new product development. Jadi, proposalnya itu akan dievaluasi atau dikaji berdasarkan orang yang mengusulkan. People ini maksudnya adalah kita lihat orangnya, bukan lihat isinya. Jadi, kalau yang mengusulkan itu sudah orang hebat, sudahlah, percaya baiklah bahwa pasti bagus proposalnya. Dikira begitu. Ya. Terlepas dari setuju atau tidak setuju, tapi ini realita, kenyataan bahwa di dalam dunia nyata memang ada cara mengevaluasi demikian. Kenapa? Karena ada namanya personal risk, resiko pribadi. Jadi kalau ada orang, katakanlah orang hebat, ya, orang terkenal, orang yang memang sudah diyakini apa ya, personalitinya gitu, maka kalau dia buat sebuah proposal, itu langsung diasumsikan bahwa pasti bagus. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang-orang yang nggak jelas atau justru terkenal keburukannya, maka jelek. Jangan salah loh ya. Pola evaluasi seperti ini ada di dalam cara mengevaluasi hadis. Mengapa ada hadis yang sahih? Mengapa ada hadis yang dhaif? Ada hadis yang hasan, ya, sahih, hasan, dhaif, ya, sampai ke ada hadis palsu. Hadis yang sahih itu adalah hadis yang nyambung riwayatnya dari orang yang merawi itu nyambung sampai ke Rasulullah, sehingga diyakini kebenaran isi hadis tersebut. Jadi kalau kita lihat hadisnya Bukhari dan Muslim, udah pasti sahih. Nggak ada hadis riwayat Bukhari itu yang palsu. Tapi kalau bukan Bukhari dan Muslim, kita coba lihat dulu siapa. Bahkan kadang-kadang dia benar tapi tidak sahih, yaitu hasan status hadisnya. Tapi kalau dalam periwayat itu ada orang-orang yang pernah dikenal sebagai pembohong, ya, sekalipun sekali ini dia benar, tidak ada bohong, benar ya, maka status hadisnya jadi dhaif. Nah, makanya jangan jadi orang yang suka berbohong. Kenapa? Sekali orang bilang kita pembohong, selamanya orang nggak percaya gitu. Nah, coba kalau kamu tuh dari semester 1 terkenal sebagai mahasiswa teladan, IP-nya di atas 3,9 terus, ya. Begitu kamu sempro, siapa? Oh, si Anu, ya sudahlah lulus gitu langsung. Sudah percaya belah gitu. Nah, salah nggak? Ya enggak lah. Memang
Artinya diakui cara-cara seperti itu. Artinya kita tahu orang itu tidak akan melacurkan dirinya untuk suatu keburukan. Ya. Tapi misal ada mahasiswa terkenal ya, di kelas jarang masuk. Kenapa sampai terkenal karena jarang masuk? Karena tiap kali dia absen, namanya dipanggil, selalu tidak kasih uangnya. Sampai dosen tuh hafal. Kapan tugas, paling jarang ngumpul. Ya. Kalau nilai keluar, paling duluan dia komplain ngapa dapat B atau dapat C. Kadang C komplain. Pak, kenapa aku dapat C? Saya pernah ada yang nama saya begitu. Saya bilang, nasib baik tidak D. Dia C komplain. Tugas tak ngumpul. Misalnya. Ujian, dosen tuh tahu mahasiswa mana yang ngepek, mana yang tidak ngepek. Jadi pas giliran sempro, itu giliran dosen nak balas dendam. Siapa budak itu? Oh, si Anu. Payu aku pengen mengujinya. Kan? Mari kita kupas habis. Kita kupas sampai kulit-kulitnya. Kenapa? Karena personalnya sudah ini. Atau kadang-kadang ada dosen itu karena sudah tahu secara pribadi mahasiswanya yang begitu, siapa? Ujian, oh si Anu. Alah, sudahlah. Pokoknya formalitas belah. Kalaupun diluluskan, lulus ke C. Sudah, itu. Tidak bisa diharapkan. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, jadi, ini juga menjadi sebuah metode dalam melakukan evaluasi terhadap sebuah konsep. Yang ketiga ini, dan terakhir yang keempat, surrogates. Apa itu surrogates? Surrogates itu sudah dibuat semacam apa ya namanya? Sudah semacam dibuat keyword-keyword ya. Keyword-keyword yang menjadi key question. Ya. Jadi diberi pertanyaan, dibuat daftar pertanyaan, di mana nanti kamu disuruh menjawab pertanyaan tersebut. Jadi dengan kata lain, pertanyaan yang diberikan adalah pertanyaan-pertanyaan kunci. Ya. Jadi konsep surrogates ini sebenarnya supaya evaluasinya fokus jelas ke arah yang mana. Tujuannya apa? Tidak menimbulkan multitafsir, tidak terbawa suasana individual. Tadi yang people tadi sangat subjektif. Ada unsur suka atau tidak suka dengan orang. Ya. Nah, tapi surrogates ini justru menghindari yang subjektif tadi. Biar betul-betul objektif. Tapi kadang-kadang jadi terlalu kaku. Karena dia tidak akan mengevaluasi di luar pertanyaan ini. Gitu. Padahal surrogates ini menyiapkan pertanyaannya belum tentu semua yang ditanyakan dalam surrogates question-nya ini itu sudah cukup memadai. Nah, ya. Jadi surrogates ini ada pertanyaan yang sebetulnya ada maksud tersembunyi di balik pertanyaan tersebut. Ya.
Contoh misalnya di sini, will cost be competitive? Ini ada pertanyaan, apakah biaya akan kompetitif? Nah, sebenarnya pertanyaan ini ada pertanyaan tersembunyi di balik itu semua. Misalnya, does it match our manufacturing skill? Maksudnya apa? Biaya kompetitif apa tidak? Lebih kurang, kalau kita nak buat alat, nak buat produk ini, kita sudah punya alatnya apa belum? Kita sudah punya mesinnya apa belum? Kita sudah punya fasilitasnya apa belum? Kita sudah punya tenaga ahli di bidang ini belum? Jangan sampai gara-gara kita membuat produk baru ini, biayanya bengkak. Kenapa? Harus beli mesin baru, harus sewa pegawai dengan keahlian baru, harus beli alat baru lagi, dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Biayanya menjadi membengkak, tidak kompetitif. Kenapa? Karena tidak match dengan our manufacturing skill. Nah, gitu. Jadi surrogates ini pertanyaan yang dibalik itu ada pertanyaan yang tersembunyi. Ya. Jadi perhatikan bahwa sebuah konsep bisa dievaluasi dengan berbagai macam cara. Tergantung seperti apa cara yang digunakan. Lebihnya nanti tinggal evaluasi tentang untung dan rugi. Ya, perhitungan profit, berapa banyak bakal laku terjual, untung per unitnya berapa, modal per unit berapa, ya, dan sebagainya. Ya, ini adalah hitung-hitungan ilmu manajemen keuangan sebetulnya. Intinya, kamu baca aja di buku selengkapnya, bahwa karena ingat ketika kita mendevelop sebuah produk, ingat kita dalam konteks bisnis, produk itu pada akhirnya akan dijual. Untung apa rugi? Biaya modal, buying unit, biaya modal, ya, nanti harga jualnya ada segala macam seperti apa. Ya, tinggal silahkan kamu baca saja, saya pikir selebihnya lengkap ada di dalam buku. Oke, itu tentang evaluation system. Ini masih teoritis. Tinggal nanti dalam sebuah bisnis kita mau pakai sistem evaluasi yang mana. Yang penting bahwa apapun proposal, apapun konsep wajib dievaluasi. Kesimpulan akhir dari sebuah proses evaluasi adalah proposal ini boleh lanjut apa tidak lanjut. Lanjut maksudnya dimasukkan ke tahapan development, pembuatan. Jadi kalau kita sedang memproduksi sebuah produk, mengusulkan sebuah usulan produk, tahap ketiga ini untuk menguji apakah usulan kita layak diteruskan apa tidak. Terusnya itu artinya masuk ke tahap produksi apa tidak. Misal, selama ini jualan pempek, tiba-tiba kamu punya ide pengen buat pempek green tea. Ingat contoh kasus kita dulu pempek green tea? Nah, tinggal definisi pempek green tea itu apakah memang pempek yang adonnya dicampur dengan green tea, apakah pempek yang isiannya green tea, bukan isi telur, bukan isi pistal, tapi isiannya adalah green tea, ya. Apakah pempek yang dicicilkan bukan dipakai cuko, tapi dicicilkan di green tea, atau hanya sebuah pempek biasa yang disajikan bersama minuman green tea. Terserah. Itu nanti product definition-nya ya. Seperti apa konsepnya, bentuknya, formnya bagaimana, teknologinya bagaimana, siapa usernya, ya, yang dimunculkan dalam konsep generation, pada akhirnya nanti akan dievaluasi di fase ketiga ini untuk keputusan
bahwa proposal membuat pempek green tea lanjut apa tidak lanjut? Setuju apa tidak setuju? Nah, ini kan seperti itu. Nah, tinggal tekniknya mau pakai yang mana dari 4 pilihan tadi. Yang keempat terakhir surrogate, yang ketiga people, yang kedua pottles, yang pertama tadi apa namanya? Rolling evaluation. Rolling evaluation. Tapi intinya keputusannya adalah apakah akan lanjut apa tidak. Ya, lanjut ke fase produksi. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, as usual, ya. Oke, kita akhiri ya hari ini. Jadi saya hanya memberikan gambaran garis besarnya, detailnya silakan baca buku. Ya, pertama ini ya, ATAR modelnya apa? Ya, ATAR model. Ini nanti soalnya banyak loh tentang ATAR model. Ya, silakan dipelajari apa itu ATAR model. Oke, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.